mana yang benar-benar bebek yang asli gitu. Ternyata yang palsu ditembak gitu. Ya, sini cuma ilustrasi aja. Jadi sebenarnya apa sih itu transformasi? Kalian ngapain sih? Nih kalau misalnya eh nah dulu kalau misalnya gambar segitiga gitu, nggak muncul ya segitiganya. Oh, kelihatan. Oke. Misalnya dicerminkan terhadap garis ini. Kan berarti garis yang ini dicerminkan dengan jarak yang sama, gitu. Bentuk yang sama. Kok kayak beda? Oke, anggap saja ini sama, gitu ya. Nah, ini kan jarak jarak ini dengan jarak itu ya kan sama ya. Gitu. Panjangnya ini dengan panjangnya itu sama. Dan ini jaraknya ke sini juga sama terhadap cermin ini. Nah, kan kalau kalau dulu seperti itu, tapi bagaimana cara kalian gitu, biar ini menemukan ini? Misalnya di sini titik X, Y kan, titik-titik ini kita namai X, Y. Kemudian biar kita mendapatkan hasil pencerminannya, misal X aksen, Y aksen seperti itu, bagaimana caranya? Kan berarti misal titiknya di sini X, Y, maka dia di sini menghasilkan apa? Misalnya ini sumbu apa nah ya, sumbu X begitu. Dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti di sini X-nya tetap kan yang nggak berubah, yang berubah adalah Y-nya. Artinya X dicerminkan tetap terhadap X, yang Y-nya menjadi Y aksen itu dicerminkan terhadap apa? Kalau terhadap sumbu X ini berarti kan di bawahnya sumbu X negatif Y. Berarti X-nya menjadi tetap menjadi X, artinya X aksen sama dengan X, Y aksennya sama dengan negatif Y. Gitu. Makanya kan kalian nanti munculnya apa? Sing matriks 0 dan 1 kalau terhadap sumbu X gitu. Nanti kalau terhadap sumbu Y beda lagi. Nah, tapi sebenarnya apa sih itu? Itu kan kalian apa ya, melakukan hal yang sama terhadap
semua titik pada segitiga itu kan ya. Artinya kalau kita ngomong semua titik pada segitiga tersebut, berarti gimana? Transformasi adalah aturan yang memasangkan setiap titik-titik. Kalau kumpul segitiga itu kan di situ kita pandangnya kan sebagai kumpulan titik-titik seperti itu. Karena tiap titiknya nanti kita transformasikan terhadap aturan T begitu misal. Misalnya ini kan aturan apa tadi pencerminan ya aturannya. Terhadap suatu aturan begitu kita misalkan aturannya namanya T begitu perubahan ya mungkin bisa dikatakan sebagai perubahan. Jadi kita memasangkan kan ya dari titik yang lama, misalnya tadi kan x, y menjadi titik yang baru yaitu x, min y. Gitu. X aksen sama dengan x, y aksen sama dengan min y. Tadi kan seperti itu ya. Artinya kan kita memasangkan kumpulan titik-titik menjadi suatu kumpulan titik-titik. Dengan kata lain berarti transformasi itu adalah pemetaan dari himpunan U. Nah, nanti kalau tadi kan kayak saya ngasih contoh berupa segitiga begitu ya. Jadi ya kumpulan titik-titik. Tapi kalau kita sebenarnya ngomong vektor itu kan bisa lebih luas ya. Gitu. Jadi memasangkan setiap himpunan ya himpunan dari vektor-vektor di situ misalnya himpunannya U begitu dipetakan menjadi himpunan V yang isinya juga vektor-vektor. Artinya kita memetakan gitu. Jadi vektor yang lama menjadi vektor yang baru itu namanya transformasi. Sama seperti analog dengan fungsi ya. Cuma di sini di transformasi kita nggak ngomong dia fungsi atau enggak begitu ya. Karena kan kalau fungsi itu kan setiap anggota domain harus dipasangkan tepat satu dengan anggota kodomain gitu. Tapi kalau di transformasi dia nggak ngomong sampai sana gitu. Meskipun ya kebanyakan kalau kita transformasi itu memang berbentuk fungsi ya. Gitu. Jadi dia aturan yang memetakan gitu. Jadi kita juga mengenal ada istilah domain, ada istilah kodomain gitu. Memetakan himpunan U ke himpunan V ya berarti domainnya U dipetakan ke V kodomainnya ya berarti kodomainnya himpunan V begitu. Nah, sehingga ini analog ya dengan fungsi kalau kita substitusikan suatu vektor U dari himpunan U besar ini gitu. Maka kalau kita petakan dia akan menghasilkan V, di mana V itu ada di sini. Nah, V ini dikatakan peta atau image. Gitu. Ya. Dulu waktu ngomongan fungsi ya di DDM kan sudah. Jadi V itu adalah peta. U-nya adalah peta, pre-image. Jadi V-nya adalah peta terhadap T, kemudian himpunan semua peta ini dikatakan sebagai daerah hasil atau range dari T. Nah, sehingga karena seperti ini, baru kita bisa mengatakan bahwa T ini atau transformasi ini merupakan fungsi. Gitu. Bisa dipahami? Jadi ya dia memetakan aja himpunan yang isinya vektor-vektor kepada himpunan yang isinya vektor-vektor. Nah ini contoh yang kalian sudah tahu ya. Kalau dulu di SMA ada transformasi, translasi, rotasi gitu. Kalau ini mungkin dilatasi ya. Tapi nanti dilatasi itu sebenarnya ada macam-macam. Ada isotropik, itu artinya ya dilatasi sebenarnya seperti istilah dilatasi yang kalian kenal, tapi secara uniform skalanya gitu. Nanti ada juga yang tidak uniform.
Nah, sebenarnya transformasi ada juga yang namanya transformasi identitas. Cuma mungkin dulu waktu di SMA tidak digunakan ya karena kan dia tidak berubah gitu. Ya tetap jaraknya tetap, ukurannya tetap, tempatnya juga tetap, lokasinya tetap. Itu namanya transformasi identitas. Sedangkan translasi itu pergeseran ya seperti yang kalian sudah kenal. Translasi itu eh, jaraknya tetap tapi lokasinya berubah gitu, bergeser. Tapi kan ikannya tetap ini kelihatan ikannya ukurannya ya tetap, ngadepnya ya tetap begitu, cuma dia bergeser. Sedangkan kalau rotasi, ini contohnya sih rotasinya terhadap origin ya, meskipun kita tahu rotasi itu ya bisa terhadap mana aja gitu. Ini kalau terhadap origin ya ukuran ikannya ya tetap, besarnya tetap, tapi dia lokasinya berubah juga, menghadapnya juga berubah. Sedangkan untuk yang isotropic scaling itu dia secara perbandingan itu tetap begitu kan, ikannya sama aja gitu. Ukuran perbandingan ekornya sama mulutnya kan ya bodoh perbandingannya segitu terhadap yang semula ini yang putih, tapi dia lebih kecil kan gitu aja. Itu namanya skala tapi yang secara seragam gitu ya, jadi perbandingannya tidak berubah. Itu isotropic scaling. Apakah ini bisa dikombinasikan? Bisa kan ya, habis ditranslasi, dirotasi, atau habis di scaling, kemudian dirotasi. Gitu. Jadi transformasi itu bisa dikombinasikan. Yang mana nanti kita kenal kalau fungsi itu dikombinasikan, itu kan namanya komposisi. Apakah operasi-operasi ini dapat diinverskan atau dikembalikan? Gitu? Bisa enggak? Dari identitas tetap ke identitas ya bisa ya kan, tidak berubah gitu. Dari translasi yang biru ini, yang baru ini, kalian kembalikan ke yang putih bisa enggak? Bisa kan ya, ya udah tinggal kalau digeser misalnya ini ke bawah satu satuan, ke kanan satu satuan ya berarti kan tinggal dibalik aja ke kalau tadi ke kanan dibalik ke kiri, kalau tadi ke bawah berarti dibalikkan ke atas gitu. Artinya dia bisa kembali lagi atau diinverskan atau invertible gitu. Kalau rotasi bisa kembali, bisa ya gitu. Jadi kalau tadi misal dirotasi berapa itu ya? 45 derajat lah anggaplah. Kok ya gak sampai sih ya. 30 derajat. Misal dia dirotasikan negatif 30 derajat, berarti kan kalau mau kita kembalikan ya kita rotasikan aja 30 derajat gitu. Positif gitu ya. Jadi bisa kembali ke ikannya yang putih ini. Kalau yang isotopic scaling, nah, kalau misalnya tadi ini diperkecil berapa ini setengah gitu misalnya, ya berarti tinggal kita perbesar 2 kali kan. Artinya transformasi-transformasi yang sederhana ini bisa invertible atau dikembalikan lagi. Tapi apakah eh, pasti bisa kembali kalau yang ini untuk semua skala? Itu kalau tadi diperkecil misal setengah gitu. Apakah itu berlaku untuk semua skala begitu? Apakah ada skala tertentu yang eh, dia tidak bisa kembali gitu? Dia diperbesar dulu, berarti kalau untuk kembali ya dia diperkecil lagi gitu. Apakah untuk semua skala?
Tidak. Tidak? Yakin? Misal, kan skala uniform ya, gitu. Artinya semua titik pada ikan tersebut itu saya kalikan dengan skalanya, kan gitu. Misal saya kalikan dengan 0. Kalian mengembalikannya kalian kali berapa? Nah itu tidak tahu. Misalnya ikannya yang putih itu saya kalikan 0. Tiap titik-titiknya pada garis yang membentuk ikan itu. Kan jadinya apa kalau dikaliin 0? Titik nol. Jadi titik di origin gitu. Sekarang dari titik di origin kembalikan biar jadi ikan. Dikali berapa? Tidak ada. Kan berapapun nanti hasilnya kan karena menghasilkan origin tadi kan berapapun skalanya yang kalian masukkan dikalikan 0 ya tetap 0. Artinya tidak bisa kembali jadi ikannya lagi kan ya. Nah, jadi semua itu invertible kecuali isotropic scaling yang skalanya sama dengan 0. Bisa dipahami sampai sini? Oke, lanjut. Nah, ini kan kalau kalau dulu ya yang kalian pelajari kan kayaknya ini ya, apa ada lagi transformasi yang kalian pelajari di SMA selain 4 ini? Identitas biasanya nggak dibahas ya, tiga lah, tiga ini. Translasi, rotasi, dilatasi, ada lagi nggak? Nggak ada ya, cuma itu aja berarti ya. Oke, ya karena memang kan bergeraknya di transformasi di Euclid ya, yang mana secara jarak itu eh, tidak berubah begitu kan itu tadi untuk yang di translasi identitas kemudian di rotasi itu kan jarak jarak antar ikannya itu kan di titik-titik pada ikannya itu kan tidak berubah ya gitu dan eh, sudutnya pun juga tidak berubah begitu. Artinya kan ya jarak terhadap titik origin matanya ikannya tadi kan nggak berubah kan jaraknya ya tetap gitu identity rotasi dan translasi kan jaraknya terhadap terhadap originnya tidak berubah gitu. Lu pula tadi yang pergeseran itu tadi yang translasi kan berubah begitu. Nah kalau translasi itu apa ini? Eh, ininya tetap ikut bergeser. Gitu. Jadi sumbunya itu juga bergeser. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa dia jaraknya tidak berubah, sudutnya pun juga tidak berubah gitu. Perbandingan ekor sama ikannya itu pun juga tidak berubah. Artinya dikatakan sebagai badan ikannya itu tetap gitu kan, rigid body gitu ya. Jadi itu ditransformasi Euclid begitu. Nah, sedangkan untuk yang satunya ini kan secara jarak dan secara sudut dia tidak berubah ya. Nah, sedangkan yang satunya tadi kan jaraknya berubah gitu. Ikannya kan jadi lebih kecil, berarti kan jaraknya lebih kecil gitu. Jadi similitude-nya dia eh, tetap ya kalau similitude-nya, tapi artinya dia tidak rigid, artinya badan ikannya berubah gitu. Nah, jadi yang diawetkan itu hanya sudutnya saja gitu. Jadi jaraknya berubah tapi perbandingan sudut-sudutnya dia tidak berubah gitu. Itu namanya transformasi yang similar, similarity transform gitu. Jadi kalau tadi dikelompokkan, nah isotropic scaling itu sudah di luar rigid gitu. Nah, jadi eh, karena dia secara distance-nya sudah berubah. Kalau yang hitam ini yang di dalam ini kan distance-nya dia tidak berubah. Jadi jarak dan sudut dia tidak berubah. Sedangkan kalau yang ini dia jaraknya
berubah, tapi sudutnya tidak berubah. Nah, sedangkan transformasi itu sebenarnya yang nggak cuma itu toh gitu, ada yang lainnya. Gitu. Nah, ini transformasi linier namanya, ini yang kita pelajari ya. Oh, ada ya, kalau ini kalian kan ada refleksi ini. Tadi kan belum disebutkan ya, refleksi kan ada kan ya di SMA. Nah, itu salah satu bentuk transformasi linier gitu. Nah, scaling, kalau tadi itu kan isotropik ya, artinya secara seragam yang di skala. Kalau di sini, dia tidak seragam. Tadi kan antara X sama Y-nya itu kan di scalingnya sama ya. Jadi kalau diperkecil X sama Y-nya juga diperkecil dengan konstanta yang sama gitu. Tapi namanya diperkecil diperbesar artinya scaling itu tadi ya, atau dilatasi itu tadi. Mungkin kalau dilatasi ngomongnya untuk yang sama ya, kita ngomongnya scaling aja biar lebih umum gitu. Tapi kalau untuk scaling itu sebenarnya ya tidak harus seragam. Jadi kalau yang seragam tadi namanya isotropik, kalau nggak ada isotropiknya berarti bisa tidak seragam. Itu artinya yang Y-nya ini diperkecil menjadi segini, yang X-nya diperkecilnya segini. Artinya kan tidak sama skalanya untuk memperkecil antara X dan Y-nya. Sehingga jadinya ikannya seperti ini, penyet. Berbeda dengan bentuk yang semula. Gitu. Jaraknya pun juga berbeda. Bisa dipahami ya. Nah, sedangkan kalau untuk refleksi ini kalian sudah ada sih ya di SMA begitu. Jadi bentuknya ya tetap ngadepnya yang berbeda gitu. Sedangkan transformasi yang satunya yaitu shear. Nah, jadi dia dimiringkan gitu skalanya ini. Jadi kalau biasanya X dan Y-nya itu perbandingannya dia membentuk sudut siku-siku. Nah, kalau share ini bisa jadi tidak siku-siku. Akhirnya ikannya menjadi seperti ini. Nah, scaling dan shear ini kalau kalian lihat, apakah jaraknya tetap, distance-nya apakah diawetkan, sudutnya apakah diawetkan. Nah, yang jelas jaraknya kan berbeda ya. Jadi jelas dia tidak masuk di sini. Secara sudut, perbandingannya, perbandingan bentuknya jelas beda ya. Oh, yang tadi ikannya bulat begini, ini menjadi elips. Gitu. Nah, ini juga malah, ini apa bisa dikatakan elips ya, elips tapi dengan sumbunya bukan sumbu horizontal dan vertikal itu ya. Ini elips ya. Nah, jadi dia berbeda ya. Gitu. Makanya dia di luar yang kita bahas tadi. Gitu. Nah, refleksi, loh Bu, refleksi kan tetap Bu. Gitu. Tuh, tapi kan kalau kita ngitungnya jaraknya terhadap sumbu mula-mula yang ini, nah ini kan beda dengan yang di sini. Jadi kan kalau jarak sirip dengan sumbu yang pertama, gitu, itu kan beda antara jarak sirip yang ikan yang putih dengan sumbunya, gitu. Karena kan ke sana, gitu. Secara sudut begitu. Loh, Bu, sudutnya kan juga sama. Loh, ini perbandingannya sama. Begitu. Lagi-lagi kalau terhadap yang ini. Ini sudutnya segini, siripnya. Lagi kan kalau gitu ditarik ke sana lah malah sudutnya tumpul. Gitu. Nah, sehingga dia di luar ini tadi. Dia dikatakan sebagai transformasi linier. Nah, meskipun seperti itu sebenarnya scaling yang isotropik pun dia juga masuk linier. Identitas pun juga masuk linier, rotasi pun juga masuk linier. Selain translasi. Nah, sebenarnya apa sih transformasi linier itu nanti kita bahas gitu ya. Nah, itulah yang kita uh,
bahas di materi ini. Jadi kita khusus ke transformasi yang linier gitu. Jadi nanti definisinya ya setelah ini mungkin ya slide-nya. Nah, dia kan secara jarak itu tetap gitu. Kemudian secara skala di sini dia juga eh, tetap gitu. Sehingga nanti definisinya transformasi linier itu adalah transformasi yang memenuhi dua syarat ini. Meskipun sebenarnya selain transformasi linier itu juga masih banyak ya jenis-jenis transformasi yang lain. Contohnya seperti ini, affine seperti ini gitu. Jadi dia dipindah tapi juga dengan yang apa ini ya, tidak selalu tegak lurus. Jadi ngadepnya sumbunya itu berbeda gitu. Nah ini eh, tapi dia dikatakan sebagai mengawetkan garis yang paralel, gitu, garis-garis yang paralel. Jadi ini kan ya tetap paralel kan ya, kan kalau ditarik garis-garis seperti ini kan paralel. Nah di sini juga tetap sih paralel. Meskipun ini miring kan, tapi paralelnya tetap. Nah, jadi melihatnya ini tetap ini juga paralel. Jadi tetap makanya dia dikatakan paralelnya tetap tidak berubah gitu. Tapi ya secara jarak berubah, secara sudut berubah gitu. Artinya dia di luar itu tadi kan yang di luar kita bicarakan. Nah, itu namanya transformasi yang affine. Jadi yang awet hanya garis paralelnya saja. Nah, yang lainnya dari tadi ya paralel lainnya tetap eh, terawetkan ya, artinya tidak berubah kan, garis-garisnya tetap paralel. Cuma kita nggak bahas sampai sini nanti, cuma untuk ini aja apa, transformasi itu macam-macam. Ada juga yang proyektif ya, transformasi proyektif ya, itu lebih besar lagi dari affine gitu. Nah ini malah belum tentu dia sejajar gitu, jadi tingkatannya lebih tinggi lagi. Ini kan kalian lihat ya. Nah, ini kan nggak sejajar, ini kayak bisa membayangkan nggak? Ini kan panahnya tambah kesini tambah besar gitu ya. Perspektif ini ya. Nah, jadi ini kan nggak paralel nih. Kan karena perspektif ini kalau kalian tarik gitu kan ada titik pusatnya begitu. Artinya paralelnya sudah tidak awet gitu, udah berubah. Ada kemungkinan berlebu ini kan paralel ya, tapi kan ada yang tidak paralel akhirnya. Yang semula dia paralel sekarang menjadi tidak paralel. Itu namanya transformasi proyektif. Jadi lebih besar lagi gitu. Nah itu yang diawetkan yang cuma garisnya aja gitu, garisnya tetap ada, ya. Tapi sudah tidak paralel. Nah kita kembali lagi ke transformasi linier. Jadi kalau tadi kita rumuskan dalam definisi, dalam bentuk definisi begitu. Ini tadi kan ini ya, mengawetkan jarak, mengawetkan sudut juga ini ya, mengawetkan skala, sorry, mengawetkan skala. Nah, berarti kan kalau kita gabungkan U dan V itu ruang vektor, kemudian U ini ya U kecil dan V kecil itu adalah vektor di domainnya di sini ya di U, kemudian C itu misalnya skalar karena kita membutuhkan dua sifat ini, maka transformasi dari himpunan U ke himpunan V itu dikatakan sebagai transformasi linier kalau memenuhi dua syarat ini. Nah, lebih kecil lagi kan ya kalau tadi hasil kali dalam 4, kalau transformasi linier itu cuma 2 gitu. Jadi kalau dia kita substitusikan vektornya, vektor penjumlahan terhadap transformasi T itu akan menghasilkan vektor U yang dimasukkan ke transformasi T ditambah dengan vektor V yang disubstitusikan ke transformasi T. Gitu. Sedangkan kalau untuk yang vektor yang dikalikan dengan skalar C, maka sama dengan C dikali hasil transformasi dari vektor U. Gitu. Jadi kalau memenuhi seperti itu, maka kita bisa mengatakan transformasinya linier. Bisa membayangkan?
Cara menunjukkannya ya tetap sama aja kayak yang tadi-tadi, yang kemarin-kemarin itu ya. Ya kita tunjukkan aja mau berangkat dari sisi yang mana, dari sisi kiri dulu kita tunjukkan dia sama dengan ini. Yang kedua kita berangkat dari sini kita tunjukkan seperti ini gitu. Jadi nanti didefinisikan T-nya itu fungsinya bentuknya seperti apa polanya. Nanti tinggal kita tunjukkan dia transformasinya linier atau bukan. Contoh, tunjukkan bahwa transformasi dari R2 ke R2 itu linier, diberikan transformasinya bentuknya seperti ini. Nah, ya udah tinggal kita substitusikan aja ke dalam rumusnya gitu. Kita kan butuh dua vektor ya untuk sifat yang pertama. Jadi kalau kita tambahkan hasil transformasinya juga sama ditambahkan gitu. Jadi karena di R2 berarti kita misalkan X1 Y1, X2 Y2 gitu. Ya udah tinggal kita masukkan aja. Kita jumlahkan berarti kan kita peroleh vektornya menjadi X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Kemudian kita substitusikan ke fungsi. Berarti kan vektor yang bukan vektor sih ya, bilangan yang pertama begitu kan X1 ditambah X2 dikurangi bilangan yang kedua ini ya Y, berarti kan dikurangi Y1 ditambah Y2, berarti kan ini dijabarkan dikuranginya menjadi dikurangi. Kemudian koma 3 dikali vektor yang pertama gitu. Bilangan yang pertama, sorry. Bilangan yang pertama maka kita peroleh kan bilangan pertamanya X1 plus X2, berarti kita peroleh 3 kali X1 tambah 3 kali X2. Ini berdasarkan definisi transformasi yang didefinisikan. Gitu. Ya udah tinggal kita tunjukkan, gitu. Kita pecah. Kita kan butuhnya kalau dia sama, tujuannya kan yang kita peroleh adalah X1 dikurangi Y1, 3 kali X1. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah berarti X2 kok dikurangi Y2, 3X2. Nah, ini kan kita peroleh dari sini, kita pecahkan bisa. Yang ini X1. Jadi yang indeks-indeksnya 1 itu kita kelompokkan. X1 min Y1, 3X1. Kemudian yang indeksnya 2, X2 dikurangi Y2, 3X2. Nah, kita peroleh seperti ini. Nah, yang ini kan merupakan definisi untuk yang T dari vektor yang pertama. Yang ini definisi untuk T yang atau image dari vektor yang kedua pada T. Sehingga operasi penjumlahannya dia terawetkan namanya preserve vector addition. Nantinya mau ditransformasikan vektornya dulu dan kok ditransformasi ditambahkan vektornya dulu baru ditransformasikan atau ditransformasikan baru dijumlahkan dia hasilnya tetap. Tetapi untuk mengatakan linier kita juga harus bisa menunjukkan bahwa perkalian skalarnya juga awet begitu. Artinya kalian kalikan dulu vektornya dengan skalar harus sama dengan jika kalian transformasikan dulu baru dikalikan skalarnya. Ya udah tinggal kita ikutin aja gitu. Dan C dikali vektor yang ini pakai yang pertama ini ya, yang indeksnya 1, dengan kita peroleh ini, kita substitusikan ke fungsi T-nya, gitu, tinggal kita ikuti polanya, ternyata ini C-nya bisa distributif. Sehingga yang ini kita peroleh dia sama dengan T untuk vektor yang pertama. Sehingga ini kan kita peroleh seperti ini, maka dia perkalian skalarnya awet. Karena memenuhi keduanya, maka bisa kita katakan bahwa T ini transformasi yang linier. Tidak sulit kan ya? Berarti kalau menunjukkan tidak linier, ya berarti tinggal menunjukkan ada yang gagal minimal 1 gitu aja.
Oke. Nih contohnya kalau yang tidak linier ya. Misalnya ya, dia ditransformasikan dia mentransformasikan dari R3 ke R2 gitu dengan rumusnya seperti ini. Jadi dari R3 berarti kan kita misalkan dia X1 Y1 Z1 kan ada di R3 ya. Kita tunjukkan aja gitu. Misal yang di sini menunjukkan yang apakah dia operasi penjumlahannya terawetkan gitu. Artinya kalau kita jumlahkan dulu vektornya baru kita transformasikan sama dengan jika kita transformasikan dulu satu-satu kemudian kita jumlahkan gitu. Ya udah tinggal kita prosedur aja gitu. Ini kita tambahkan, kita peroleh ini, kemudian kita masukkan ke transformasinya, berarti kan eh, kuantitas yang pertama dikali kuantitas yang kedua, koma kuantitas yang ketiga gitu. Nah, yang ini tinggal dikalikan kan berarti diperoleh X1 Y1, X2 Y2, X1 Y2, X2 Y1. Kemudian yang kedua ya tetap ya karena dia tidak berubah gitu. Nah, caranya itu ruas kiri kalian operasikan juga ruas kanan kan boleh seperti itu. Jadi yang ruas kanan ini dioperasikan satu-satu ya ini kurungnya kebanyakan ini. Oh, ini kurang ini ya. Ini kan kalau kita operasikan salah iki salah ngetik iki. Ini harusnya saya bentar. Ini TX1, Y1, Z1 jadi apa ya? Berdasarkan definisi X1, X1 Y1, Z1. Z1, Nah ya, kemudian ditambah dengan X2 Y2, X2, Y2, Z2. 2. Nah, berdasarkan definisi transformasinya gitu. Ya udah tinggal dijumlahkan berarti hasilnya apa ini? X1 Y1, X1 Y1 ditambah X2 Y2, Z1 tambah Z2. Nah, oh kalau yang ininya benar ya. Iya, kalau yang ininya benar. Oke. Jadi kita peroleh ternyata hasilnya seperti ini. Yang mana iki kan ya berbeda ya. Kalau Z1 Z2-nya sama. Nah, yang ini kita kan diganggu dengan kuantitas ini. Nah, ini kemana? Yang di sini artinya kan berarti tidak sama. Sehingga dia operasi penjumlahannya tidak awet begitu. Oleh sebab itu bisa dikatakan dia tidak linear. Udah cukup menunjukkan satu aja cukup gitu. Tapi like, kalian penasaran untuk yang satunya ya boleh dicoba. Tapi ya tetap jawabannya tidak berubah, dia tidak linier gitu ya. Ada pertanyaan? Kayaknya matriks transformasinya minggu depan mungkin bisa sekalian Eigen. Berarti kita kurang berapa pertemuan ini ya? Kita ini minggu keberapa sih hari ini? Minggu 14. Oh ya pas ya, hari ini minggu 14, minggu depan minggu ke-15 kan cuma tinggal transformasi matriks sama eigen ya, bisa satu pertemuan selesai. Itu pun saya sebenarnya masih utang kan ya 2 SKS ya kalau enggak salah. Iya Ibu, masih kurang 2 SKS. Iya, tapi materinya kayaknya bisa minggu depan selesai. Udahlah nanti terserah kita hutangnya dalam bentuk dibuat apa gitu.
Serotok nyantai berarti. Oke, contoh yang lain gitu. Gak usah ya di polinom, jarang kita pakai gitu. Tapi ya sama aja sih. Dan ya wes lah kita bahas aja. Misalnya ini pakai ruang vektor polinom ya. Jadi ruang vektor yang isinya fungsi-fungsi polinom dengan derajatnya itu maksimalnya n gitu, Pn kan. Derajatnya n. Berarti kalau P2 derajat maksimalnya 2, P1 derajat maksimalnya 1 gitu. Jadi ini memetakan transformasinya dari polinomial derajat 2 ke polinomial derajat 1 begitu. Jadi kalau derajat 2 kan secara umum bentuknya begini ya. Ini kalian kenal ABC-nya real gitu. Berarti kalau dipetakan ke polinomial derajat 1 berarti kan pangkat tertingginya X-nya kan 1 gitu. Nah ini dirumuskan transformasinya itu didefinisikan seperti ini gitu. Jadi koefisiennya X kuadrat ditambah koefisiennya X itu menjadi koefisiennya X, C-nya tetap. Jadi didefinisikan begitu karpe soalnya. Ya udah tinggal kita tunjukkan gitu. Kalau penjumlahan dia gimana gitu. Jadi kita ambil 2 ya, berarti di polinomial derajat 2 begitu kita jumlahkan, berarti kan kita peroleh seperti ini. Setiap koefisien yang bersesuaian kan kita jumlahkan ya itu. Nah, maka kita peroleh ini. Nah, sehingga berdasarkan definisinya transformasinya berarti kan koefisiennya X kuadrat yaitu A ditambah P ditambah koefisiennya X yaitu B ditambah Q. Nah, itu sebagai koefisiennya X. Dijumlah dengan konstannya. Konstannya kan berarti C tambah R. Nah ini kan karena penjumlahan bilangan real kan ya, ini C, R, A, P, B, Q ini kan semuanya bilangan real ya. Nah berarti kan bisa kita komutatifkan gitu. Yang ini A tambah B dikali X, kemudian dipecah P tambah Q dikali X. Kemudian konstannya juga komutatif di sini, R-nya yang di sini. Maka ini kan merupakan transformasi dari polinomial yang pertama, yang ini transformasi dari polinomial yang kedua. Ternyata dia awet ya, mengawetkan penjumlahan. Tinggal yang satunya. Gitu. Berarti kita kalikan dengan skalar. Misal K-nya skalar, berarti kan kita kalikan, kita ketemu seperti ini, kita masukkan transformasinya, jadi koefisien X kuadrat, koefisiennya X, kemudian K-nya kita distributifkan, ini kan berarti bisa distributif, yang ini juga bisa distributif. Nah, kita dapatkan seperti ini. Yang ini merupakan transformasi dari polinomial ini. Berarti kan dia mengawetkan perkalian skalar juga. Gitu. Karena dua-duanya terpenuhi, maka transformasi ini dia merupakan transformasi linier. Ada pertanyaan? Tidak. Jelas ya. Contoh yang lain ini gak usah lah ya. Ini ya dibuat ini sih, mesti dikembangkan. Jadi contohnya itu turunan gitu. Ya kita skip aja. Nah ini sudah masuk transformasi matriks. Jadi kalau tadi kan yang kita transformasikan vektor, nah, vektor itu kan macam-macam ya. Gitu. Tadi ada pasangan berurutan, ada polinomial, gitu. Oke. Nah, sebenarnya ini diteoremakan. Jadi vektor itu kan juga bisa berbentuk matriks ya, kemarin sudah kita pelajari. Jadi transformasi linier begitu yang di sini melibatkan matriks itu disebut dengan transformasi. Tapi coba kita baca lebih detailnya maksudnya seperti apa. Jadi kita berangkat dari suatu matriks ya, kita misalkan namanya A begitu, ukurannya ya terserah M kali N begitu. Nah,
X ini adalah vektor di Rn. Artinya kalau di Rn kan dia pasangan berurutan ya di dimensi n gitu. Nah ini X-nya itu vektor di Rn, tapi di sini diinterpretasikan sebagai matriks kolom gitu. Jadi nggak pakai koma-koma gitu ya. Nah transformasi ini bentar. Oke, nah transformasinya itu didefinisikan sebagai vektor X yang mana vektornya tadi kan berupa matriks kolom ya, dikalikan dengan matriks A. Nah ini yang saya yakin kalian sudah familiar dulu waktu di SMA. Kan kalau di rotasi, di translasi itu kan pakai matriks ya dulu ya. Nah Iya. cuma ini nanti kita pelajari kenapa kalau di rotasi kok matriksnya dikalikannya apa sin cos apa kosin gitu. Yang atas dikali cos gitu. Masih ingat? Terus kalau di apa simetri itu 0 1 1 0 ya kalau nggak salah. Ya, 0110. Nah, kenapa itu dapat dari mana gitu. Nah, sebenarnya ya ini transformasi matriks gitu. Nah ini, jadi dia merupakan transformasi linier. Ini diteoremakan bahwa ini merupakan transformasi linier. Berarti kalau kita ngomong buktinya ya tunjukkan aja dia memenuhi kedua operasi tadi gitu. Dia mengawetkan dua operasi tadi. Jadi kalau kita tambahkan sama dengan hasil transformasinya kita tambahkan. Maksudnya kita tambahkan dulu baru kita transformasikan, maka sama dengan kita transformasikan dulu baru kita tambahkan. Itu artinya penjumlahannya, operasi penjumlahannya diawetkan, tidak berubah gitu. Ya berarti tinggal kita substitusikan aja gitu kan. Transformasi dari X tambah Y itu kan berarti ya tinggal masukkan ke sini. Berarti matriks A dikali X tambah Y gitu. Nah, kalau kita punya matriks seperti ini kan ini kan tadi matriks kolom ya, ini juga matriks kolom ya, berarti kan kita punya matriks A dikali matriks X, matriks A dikali matriks Y gitu. Dia tidak berubah gitu. Yang nggak boleh itu kan kalau matriks itu kan dia tidak bersifat komutatif terhadap perkalian kan ya. Jadi kalau A-nya di sebelah sini ya harus A-nya di sebelah kiri gitu. Nggak boleh jadi XA. Ini juga. Nah, sehingga kita punya AX, kita punya AY, yang mana itu merupakan transformasi dari X dan transformasi dari Y. Artinya dia penjumlahannya diawetkan. Perkalian skalar dengan cara yang sama ya udah berarti kita tinggal substitusikan aja gitu. Tapi kalau skalar dia kan bisa berpindah, artinya komutatif ya. Matriks A dikali 2 sama dengan 2 dikali matriks A. Kalau ini tidak masalah, terpenuhi. Artinya dia perkalian skalarnya dia juga diawetkan. Maka jelas transformasi matriks ini merupakan transformasi linier. Ada pertanyaan sampai sini? Nah ini saya ada undangan lagi jam 9. Kita hidup di dunia yang sakit baura ini tetap harus gerak terus ya. Bersyukurlah kalian mahasiswa yang masih bisa izin gitu ya. Saya sakit aja masih banyak tagihannya. Nanti siap-siap ya kalau di dunia kerja. Mungkin zaman kalian bisa lebih nemen paling ya.
semenjak ada online seperti ini jadi tempuk-tempuk. Oke, kita masuk ke contoh. Oke, contohnya ini ya. Transformasi linear T gitu. Kemudian matriks A-nya itu ukurannya 3 kali 2 gitu. Diberikan seperti ini A-nya ya, ukuran 3 kali 2 gitu. Kalian diminta hanya mencari image-nya aja gitu terhadap terhadap transformasi T begitu. Jadi misalkan vektor X-nya itu ini gitu. Ya udah kan berarti tinggal kalian cari image-nya. Berarti kan tinggal vektor ini nanti dikalikan dengan matriks A kan. Tapi urutannya A dikali X ya. Jadi matriks A-nya dulu dikalikan X. Nanti image-nya apa kan bisa ya ngitung ya. Gitu. Jadi ini matriks X-nya, ini matriks A-nya kan tinggal mengalihkan dua matriks bisa ya nanti image-nya adalah ini. Tidak sulit. Tapi secara umum image-nya dari setiap matriks ya, matriks yang ditransformasikan di sini, nah dia berbentuk seperti ini kan. Kalau secara umum ya. Jadi nanti hasilnya ada di R3. Karena matriksnya kan 3 kali 2 ya A-nya. Itu berarti kan dia hanya bisa dikalikan dengan matriks yang berbentuk 2 kali sesuatu. Kan harus sama ya. Jadi di sini dikalikan 2 kali 1 gitu. Karena ini maunya berangkatnya dari R2. Tapi R2-nya dalam bentuk ditulis dalam bentuk matriks kolom. Gitu. Kalau misalnya didefinisikan gitu, ini tidak dari R2 tapi di M2 kali 2 ya bisa aja gitu ya. Berarti nanti image-nya di mana? Kalau domainnya ada di matriks 2 kali 2 gitu. Kan berarti matriks 3 kali 2 dikali matriks 2 kali 2. Hasilnya ada di matriks 3 kali 2. Ya cuma gitu aja sih ya, mengingat kembali dulu waktu matriks gitu. Artinya setiap titik di sini yang berupa matriks kolom itu dipetakannya menjadi ini gitu. Sehingga kalau di soal tadi kan matriksnya yang diminta petakan itu kan 5,-1 ya, tapi dalam bentuk matriks kolom maka ya dipetakan menjadi ini. Itu aja sih. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang pertama, bisa nggak kita menggabungkan transformasi ini gitu? Ya bisa aja gitu kan ya tadi jawabannya. Nah, ini sebenarnya hubungannya dengan komposisi ya. Tapi kalau kita ngomong komposisi, tentu saja kalian harus notice ada syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya apa kalau fungsi itu dikomposisikan? Syarat fungsi dikomposisikan kan dari transformasi yang pertama misal domainnya U gitu. Kan dia dipetakan ke kodomain, kodomainnya V gitu. Nanti hasilnya ini dipetakan ke eh, himpunan W gitu dengan menggunakan transformasi yang kedua gitu. Nah, ini syaratnya apa? Masih ingat nggak? Kalau kita ngomong fungsi komposisi. Syaratnya adalah kan tadi transformasi adalah fungsi ya, memetakan setiap anggota pada domain ke sini tepat satu tadi ya, unik gitu.
Nah, berarti syaratnya di sini bisa dipetakan ke sana adalah hasil peta gitu, hasil peta dari transformasi yang pertama yaitu image dari X ini menggunakan transformasi yang pertama kan image-nya T1X ya. Nah, ini syaratnya agar bisa dipetakan ke sana kan ini harus dalam domainnya T2. Masih ingat? Masih ya? Komposisi itu kapan ya? Di DDM itu ada, di kalkulus diferensial itu juga ada. 2 kali dibahas ya fungsi komposisi. Meskipun pembahasannya tidak menjadi topik khusus ya, tapi sebagai topik sisipan begitu karena penting. Jadi kan syaratnya adalah range-nya transformasi yang pertama itu berada pada subsetnya domain transformasi yang kedua gitu. Range dari fungsi yang pertama subset dari domain dari fungsi yang kedua. Maka kita mengatakan kita bisa komposisikan dia. Gitu. Oke. Jadi itu syarat menggabungkan 2 transformasi gitu. Tapi idenya sama ya kalau kita ngomong komposisi ya misalnya eh, transformasi T itu merupakan komposisi dari transformasi T1 dan T2. Berarti kita menuliskannya kan urutannya kebalik ya kan T1 dulu baru T2. Artinya kita menuliskannya T2 komposisi T1. Itu artinya dia melewati transformasi yang pertama dulu baru melewati transformasi yang kedua. Gitu. Kalau ini saya kira kalian sudah ya paham ya kan komposisi kan bahasan mulai dari zaman SMA. Oke, contoh. Tuh, ini kotak ini komposisi ini ya maksudnya ini. Jadi misalkan kalian diminta mencari komposisi T2 komposisi T1, artinya kan dia melewati transformasi T1 dulu, baru nanti ditransformasikan melalui T2. Kemudian didefinisikan T1-nya didefinisikan seperti ini, T2-nya seperti ini. Kalian diminta mencari image-nya gitu. Ya udah tinggal substitusi aja kan ya gampang ya. Jadi kan ini melewati T1 dulu, kalian substitusikan ke sini, nanti hasilnya kalian substitusikan ke situ. Kalau diminta secara umum berarti kita misalkan XY-nya dulu gitu. Jadi masukkan ke transformasi yang pertama kan menghasilkan ini, kemudian ditransformasikan ke yang kedua berarti ke sini. Sehingga fungsi komposisinya adalah ini gitu. Nah, kalau ini kan jelas ya karena ini domainnya kan semua bilangan real ya, tidak ada yang membuat dia tidak terdefinisi. Cuma kalau misalnya ini di dalamnya itu bentuknya ada akar, misal ada apa meneh sing ono batasi logaritma, len, terus apa lagi ya? Ya banyak ya sin, kalau sin cos enggak sih, tan ya tan seperti itu. Itu bisa saja kan ya, tidak bisa dipetakan kalau misalnya nanti range-nya yang transformasi pertama tidak masuk pada domain transformasi yang kedua. Nah, sekarang komposisi dari 2 transformasi itu apakah juga membentuk transformasi linier? Jadi kalau transformasi linier dikomposisikan apakah juga tetap linier gitu transformasinya? Ya tinggal kita tunjukkan aja dua itu tadi yang harus dipenuhi. Dia awet nggak terhadap operasi penjumlahan, awet nggak terhadap perkalian skalar komposisinya dengan menggunakan definisi komposisi. Nah ini kan kalau misalnya ini mintanya T2 bundaran T1 ya, T2 komposisi T1 berarti kan dimulai dari T1 dulu. Misal memetakan dari U ke V, berarti kan T2-nya harus dari V ke B gitu. Nah, ini diberitahukan dua-duanya transformasi linier, artinya kan memenuhi sifat
mengawetkan penjumlahan dan juga mengawetkan perkalian skalar. Ini kok gak muncul ya ininya, bundarannya. Coba saya ganti di sini aja. Oh, karena tadi saya butuh oret-oret ya. Oke, nah ini kelihatan kan ya bundaran. Oke, tadi kotak-kotak soalnya. Oke. Nah, oke, nah untuk menunjukkan kan tadi kita untuk yang operasi penjumlahan kan butuh 2 vektor ya, gitu. Kemudian butuh 1 skalar untuk operasi yang kedua, gitu. Nah ya udah kita berangkat aja seperti tadi ya, kita jumlahkan vektornya dulu. Nah ini berdasarkan definisi kan seperti ini ya, gitu. Biasanya lebih lebih gampang memetakannya kalau dituliskan begini. Sebenarnya nggak harus ya. Nah, kemudian dari sini itu kan karena T1 ini kan memenuhi transformasi linier ya, otomatis dia secara penjumlahan dia awet, berarti bisa kita tuliskan sebagai T1 vektor U, T1 vektor V. Itu terus dijumlahkan karena T1 T2 T1-nya kan tadi transformasinya linier. Oke, dari sini kita transformasikan ke T2 gitu. Nah, berarti kan di sini kita punya T2-nya kan juga linier ya. Berarti kan ini sama dengan vektor yang pertama ditambah vektor yang kedua. Berarti bisa kita tuliskan sebagai T2, T1 vektor U. Kemudian yang di sini juga karena T2-nya tadi kan linier, maka ini juga bisa berpisah seperti itu. Nah, ini kan definisi dari T2 komposisi T1. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Jadi yang semula vektornya dijumlahkan dulu, bisa juga dengan ditransformasikan dulu baru dijumlah. Sifat yang kedua begitu. Sama caranya ya. Ini definisinya komposisi, kemudian karena T1-nya linier bisa ditulis seperti itu. Nah, karena T2-nya linier bisa juga ditulis seperti ini gitu. Sehingga yang ini kan T2 bundaran T1. Sehingga kita peroleh ini sama dengan yang sana gitu. Artinya operasi perkalian skalarnya dia awet gitu. Dengan kata lain, berarti karena memenuhi keduanya kita bisa mengatakan T2 bundaran T1 itu merupakan transformasi yang linier. Nah, cuma kalau kita bawa ke matriks, nah ini hati-hati ya. Jadi kan kalau T2 bundaran T1 kan kita mengoperasikannya T1 dulu gitu, baru nanti dimasukkan ke T2. Berarti secara urutan nah, kita kan mengalikannya kan nanti dengan A1 dulu gitu, nanti baru dikalikan A2. Ini jangan sampai kebalik. Jadi urutannya bacanya dari mana? Dari kanan gitu. Kita kalikan dengan A1 dulu, baru nanti hasilnya dikalikan dengan A2. Sehingga kalau misalnya asosiatifnya itu dibuka kurungnya begitu, ini kan bersifat asosiatif ya, matriks itu yang tidak bersifat itu komutatif. Kalau asosiatifnya kan perlu, jadi bisa kita kalikan dulu matriksnya, tapi hati-hati dengan urutannya. Jadi harus matriks yang kedua, di transformasi yang kedua dikalikan dengan matriks di transformasi yang pertama, baru dikalikan dengan matriks kolomnya. Nah, cuma tadi kalau kita ngomong komposisi itu kan syaratnya adalah apa tadi, masih ingat?
range dari T1 Oke. harus ada di domain dari T2. Oke, harus ada di domain T2. Nah, tadi seperti itu. Nah, sekarang apakah komposisi ini bersifat komutatif, bisa dibalik gitu? Kalau tadi disubstitusikan dulu ke transformasi yang pertama, baru yang kedua, apakah sama dengan jika kita transformasikan dulu ke T2, baru kita transformasikan ke T1? Kalau dulu entah di kalkulus atau DDM, komposisi itu komutatif enggak? Juga sama ya. Komposisi itu tidak komutatif. Ya. Menjelaskannya ini pakai ilustrasi aja sih ya. Sebenarnya kalau aljabar ya lebih bisa diterima. Tapi kalau karena kita ngomongkan transformasi bisa kita ilustrasikan. Contohnya aja ini. Dari ini berangkatnya dari sini kemudian diskala dua kali begitu ini kan jadi ukurannya kan ini titiknya kan 1 kali 1 berarti diskalakan 2 kali berarti ukurannya 2 kali 2 gitu. Kemudian dia ditranslasi 3,1 artinya dia bergeser ke kanan 3 satuan bergeser ke atas 1 satuan menghasilkan ini gitu ya. Jadi yang semula titiknya 0,0 menjadi titik 3,1, semula titiknya 2,2 menjadi 5,3. Nah, sekarang kita balik, kita translasikan dulu dia 3,1 gitu. Berarti kan yang di sini menjadi apa? Ini 0,0 menjadi 3,1. 3,1. Oke, yang titik 1,1 jadi apa? 4,2. 4,2 gitu ya. Loh, langsung dua-duanya. Kemudian dari sini kita skalakan tadi kan ya skalanya 2 gitu. Berarti yang 3,1 menjadi berapa? Berarti 6,2. Yang 4,2 diskalakan 2,2 menjadi 8,4. Nah, ini kan menghasilkan hasil yang berbeda gitu. Ini menunjukkan bahwa komposisi itu tidak bersifat komutatif. Oke, contoh yang terakhir. Ini secara aljabar gitu. Jadi tapi bukan menunjukkan komutatifnya ya. Jadi contoh soal terkait transformasi matriks nih tadi. Misal ini kan T1-nya menggunakan matriks A1, T2-nya A2 begitu. Nah, kalian diminta mencari image dari vektor X terhadap transformasi T, di mana transformasi T itu merupakan komposisi dari T2 komposisi T1, T2 bundaran T1. Caranya ya sama kayak tadi ya gitu. Jadi boleh ini X-nya kalian kalikan dulu dengan A1, nanti hasilnya dikalikan A2. Atau tadi karena bersifat asosiatif, perkalian matriks itu kita bisa kalikan dulu A2 dikali A1 gitu. Ya kan? Yang pertama dulu ya yang di sebelah kanan dikalikan yang kedua menghasilkan ini sehingga transformasi dari vektor X itu ya matriks yang kita peroleh ini tadi dikalikan dengan matriks X. Kalau kalian cari secara umum berarti di sini ya X, Y, Z gitu. Nanti akan ketemu matriksnya berarti ukuran berapa? Dan ini 2 kali 3 dikali 3 kali 1. Berarti ukurannya nanti 2 kali 1. Oke, sampai sini ini minggu depan. Ada pertanyaan enggak?